Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Azila dari Rombel 1 Aquacultur dengan nomor NPM belakang 036. Saya akan membawakan presentasi kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Perikanan dengan tema Sosial Ekonomi di Masyarakat Pesisir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Bunga Ajeng Cynthia dengan nomor NPM belakang 018. Kemudian ada Tika Haryani dengan NPM belakang 004. Kemudian ada Zakiyah Putri Istiqomah dengan nomor NPM 036. Kemudian adalah di latar belakang. Saya Zakia Putri Istiqomah akan menerangkan mengenai latar belakang awal dari studi literatur ekonomi sosial masyarakat pesisir. Nah, dapat kita ketahui bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dalam sektor perikanan tangkap dan juga pengolahan ikan. Di balik kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia yang sangat melimpah ini, terdapat beberapa ketimpangan yang sangat melekat di masyarakat pesisir. Hal tersebut dapat menjadi tantangan terbesar pemerintah daerah dalam memberdayakan sosial ekonomi komunitas pesisir yang masih marak dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan juga ekonomi. Selain itu, letak strategis yang dimiliki masyarakat pesisir dapat menjadi faktor pendukung untuk pembangunan ekonomi sosial yang dengan strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan wilayah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya dari pembahasan aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir, dari aspek sosial, struktur kekerabatan masyarakat pesisir masih dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya di setiap daerah. Nah, terdapat dua kekerabatan yang terdapat di adat-adat di Indonesia. Yang pertama ada matrilineal dan juga patrilineal. Matrilineal dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yang melibatkan garis keturunan ibu sebagai dasar utama pewaris, di mana anak perempuan keturunan ibu memiliki kedudukan yang menonjol, sedangkan laki-laki hanya berperan sebagai pelindung dan juga penanggung jawab keluarga dari pihak ibu. Dari struktur kekerabatan yang kedua ada patrilineal, di mana laki-laki sebagai pewaris utama dalam adat tersebut yang biasanya terdapat pada adat Batak, Nias, dan juga Gayo. Nah, di sisi lain, walaupun masih banyak terdapat tantangan sosial seperti kemiskinan dan juga akses yang terbatas, seperti pendidikan dan juga kesehatan, masyarakat pesisir masih memegang teguh solidaritas sosial karena keberadaan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun masih terus dilaksanakan sampai saat ini. Kemudian kita akan membahas aspek ekonomi dari masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan yang didapat dari melaut dan juga hasil budidaya beberapa komoditas seperti rumput laut, udang, dan juga bandeng. Eh, banyak banyak masyarakat pesisir di Indonesia yang masih belum mengenal potensi lain dari wilayah pesisirnya, yaitu adalah membuatnya sebagai tempat wisata wisata bahari berupa wisata pantai ataupun jasa kapal. Selanjutnya adalah di masyarakat pesisir pada umumnya akan menjual langsung ikan hasil tangkapan mereka secara segar ataupun secara mentah. Padahal dengan memprosesnya atau mengolahnya dengan sedikit bantuan teknologi akan membuatnya memiliki nilai yang lebih. Beberapa contoh dari pengolahan hasil perikanan adalah dengan penggaraman, pengasinan, pengasapan, dan juga fermentasi yang akan menghasilkan beberapa produk unggulan yang dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sementara itu terdapat juga lingkaran setan antara masyarakat miskin, modal, dan juga tengkulak, yang dimana masyarakat miskin pesisir ini akan membutuhkan modal yang sangat besar untuk melaut. Sementara mereka sangat kesulitan untuk meminjam bantuan dari bank lokal. Akhirnya mereka akan menggunakan modal dari para tengkulak ini. Tengkulak ini akan tidak serta-merta memberikan modal yang rendah. Mereka akan memberi eh, beberapa kesepakatan berupa mereka para nelayan lokal harus menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak tersebut dengan harga yang sangat jauh di bawah pasar. Hal ini sangat
beratkan para nelayan sekitar karena mereka dengan modal yang sangat besar akan mendapatkan keuntungan atau laba yang sangat sedikit dan para tengkulak akan sangat diuntungkan dalam hal ini. Kemudian akan dibahas aspek dari yang lainnya. Setelah itu ada gerakan nelayan atau masyarakat pesisir di Indonesia, merupakan respon kolektif terhadap berbagai tantangan struktural dan lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Gerakan tersebut yaitu kearifan lokal. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam akan memicu gerakan untuk mempertahankan lokal, seperti dalam membaca musim dan alam. Kearifan dalam membaca musim dan alam, nelayan memiliki sistem pengetahuan turun-temurun atau kearifan lokal untuk memprediksi musim cuaca dan lokasi ikan atau fishing ground. Terus serta ada pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yaitu kearifan lokal seringkali mengandung nilai-nilai konservasi dan aturan adat mengenai larangan penangkapan di area tertentu atau pada waktu tertentu. Seperti pada memijah ikan yang terbukti efektif dalam menjaga keberlangsungan sumber daya. Terus ada jaminan sosial. Dalam hal ini, nelayan berjuang untuk mendapatkan jaminan sosial dan subsidi BBM untuk menekankan isu ekonomi dan perlindungan sosial. Jaminan sosial yaitu ada asuransi nelayan. Nelayan menuntut agar mereka diakui sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial seperti asuransi kecelakaan dan kesehatan, mengingat tingginya risiko profesi mereka. Terus ada subsidi bahan bakar, yaitu perjuangan mendapatkan subsidi BBM khususnya bagi nelayan. Nelayan kecil adalah krusial karena biaya bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam biaya operasi melaut. Terus yang akses sumber daya. Akses sumber daya merupakan gerakan nelayan dalam upaya mempertahankan akses sumber daya di tengah arus modernisasi, perubahan regulasi, dan masuknya investasi skala besar. Terus yang itu ada penguatan kelembagaan lokal. Nelayan tradisional berorganisasi dalam kelompok atau koperasi untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan wilayah, penangkapan ikan, dan melawan praktik penangkapan yang merusak. Terus ada advokasi kebijakan. Gerakan ini menuntut adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wilayah tangkap tradisional, khususnya bagi nelayan kecil, agar tidak digusur oleh kapal-kapal besar atau proyek pembangunan pesisir. Lalu selanjutnya ada strategi masyarakat pesisir dalam mempertahankan hidup di Indonesia. Untuk menghadapi berbagai tantangan cuaca dan musim ekstrim dan kondisi sosial yang membuat nelayan kesulitan dalam mendapatkan hasil tangkapan memerlukan beberapa strategi bertahan hidup. Beberapa strategi tersebut digolongkan menjadi beberapa kategori. Di antaranya ada 1, aktif dengan melakukan pekerjaan sampingan dan melibatkan anggota keluarga untuk bekerja. Lalu kedua ada pasif dengan melakukan penghematan dan menekan pengeluaran. Yang ketiga ada strategi jaringan dengan memanfaatkan jaringan sosial untuk meminjam uang dan mendapatkan bantuan. Lalu perubahan iklim menyebabkan kerentanan di wilayah pesisir ditandai dengan intrusi air laut, gelombang pasang, kekeringan, banjir, dan erosi pantai yang berdampak pada morfologi pantai, ekosistem, permukiman, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk menghadapi dampak tersebut, masyarakat pesisir menerapkan strategi penghidupan sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi, yaitu upaya mengelola sumber daya, merespon perubahan, dan mempertahankan kesejahteraan. Lalu, strategi yang dilakukan antara lain mencari pekerjaan sampingan di darat, memobilisasi peran keluarga dalam usaha ekonomi seperti pengolahan hasil tangkapan, berhemat dalam konsumsi rumah tangga, memanfaatkan jaringan sosial dan lembaga lokal sebagai sumber pinjaman, serta mendirikan usaha pendukung berbasis kelautan seperti bengkel kapal atau jasa perbaikan jaring. Kesimpulannya, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir, perbatasan lautan dan daratan. Aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir mengacu pada interaksi sosial, kebudayaan, dan tradisi masyarakat dengan kegiatan ekonomi berupa proses penangkapan. Gerakan masyarakat pesisir merupakan respon kolektif terhadap berbagai tantangan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian dan kehidupan mereka.
Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.